Kediri pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik mendengar, masih di Kabar Kediri edisi di hari Senin 8 Mei 2023. Mendengar, tahu nggak sih kalau di hari ini, hari Senin 8 Mei 2023 merupakan peringatan Hari Palang Merah Sedunia tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kali ini kita sudah tersambung di line telepon bersama dengan Bapak Asmono SPD. Beliau merupakan KSR Relawan PMI Kabupaten Kediri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Asmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Iya, baik, salam sejahtera untuk kita semua juga. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Mbak. Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Iya, ini kalau didengerin lewat suaranya Pak Asmono ini kelihatan sangat semangat ya pada pagi hari ini. Jadi energi semangatnya tuh sangat menular ya kepada saya, kepada pendengar juga begitu. Amin. Baik, mungkin ini juga ada kaitannya dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia hari ini ya Pak ya? Betul sekali. Baik, luar biasa. Ini juga selaku KSR Relawan PMI Kabupaten Kediri, tentunya ini Pak Asmono juga turut merayakan peringatan Hari Palang Merah Sedunia ya Pak ya? Betul sekali, Mbak. Ini sebuah kebanggaan buat kita semuanya. Kita menjadi bagian dari keluarga besar Palang Merah Dunia, yang mana kita selalu berusaha bergerak bersama sebar kebaikan demi kemanusiaan. Oke, baik, demi kebersamaan, demi kemanusiaan juga ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini kalau bisa diinformasikan kepada pendengar mengenai bagaimana sih sejarah dari hari peringatan dalam Palang Merah Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Mei. Kenapa memilih tanggal 8 Mei sebagai peringatan Hari Palang Merah Sedunia ini, Pak? Oke. Mbak, kalau izinkan saya berpantun terlebih dahulu untuk membuka pertemuan pagi hari ini ya. Oke, baik, silahkan. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa beli getuk pisang. Cakep. RRI hadir dalam Kediri pagi ini bersama PMI Kabupaten Kediri yang gemilang. Luar Salam biasa. Kemanusiaan. Salam kemanusiaan juga ya Pak ya. Wah, luar biasa nih. Rupanya sudah menyiapkan pantun untuk dialog pada pagi hari ini ya Pak Asmono. Kebetulan Mbak, tugas saya yang paling pokok kan di pendidikan sebagai guru SD di SDN Langenharjo 2 dan kebetulan sunahnya di Palang Merah Indonesia, begitu ceritanya ini. Oke, baik, luar biasa nih pantunnya, luar biasa juga. Oke. Silakan Bapak. Oke, langsung aja Mbak ya. Iya, langsung secara aja. Singkat, kalau saya bicara sejarah Palang Merah Dunia ini secara tidak langsung 2 hari nggak selesai ini. Jadi saya ambil ceritanya saja. Ceritanya sangat panjang ya Pak ya ini. Betul sekali. Baik. Tepatnya pada tanggal 24 Juni 1859 di Salvarino terjadi perang yang maha dahsyat sekali antara pasukan Italia, Prancis melawan pasukan Austria, Mbak. Nah, di kala itu ada sebuah tokoh besar yang bernama John Henry Donan. Beliaunya sebenarnya dari kebangsaan Swiss yang melakukan perjalanan ke Austria mau melakukan perdagangan dengan Pangeran Napoleon III begitu. Tetapi di tengah perjalanannya, tepatnya di desa Salvarino, terjadi peperangan yang maha dahsyat yang saya sampaikan tadi antara pasukan Austria dan pasukan Perancis Italia. Nah, di kala itu Mbak, peperangan itu terjadi sekian lama yang membawa korban hampir kurang lebih
40.000 yang terluka maupun yang meninggal tanpa ada yang menolong, Mbak. Baik. Nah, disinilah jiwa kemanusiaan John Henry Dunant bangkit. Beliaunya melupakan tujuan utamanya untuk berbisnis. Akhirnya beliaunya menolong mereka-mereka yang bisa disembuhkan, diobatin. Mereka yang dalam kondisi meninggal maka dimakamkan. Yang dalam kondisi sakaratul maut antara hidup dan mati, dicatat pesan terakhirnya yang nantinya akan disampaikan kepada keluarganya, Mbak, pihak keluarganya begitu. Baik. Nah, perjalanannya itu akhirnya, Mbak, membuat beliaunya menulis sebuah buku, pengalaman di Salvarino, atau dalam bukunya Un Souvenir de Salvarino, Mbak. Iya. Di mana di buku itu memuat dua gagasan pokok yang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Kepalang Merahan. Baik. Nah, dua buku ini akhirnya memuat dua gagasan penting yang sangat besar. Baik. Yang pertama yaitu menyarankan tiap-tiap negara itu dibentuk organisasi kemanusiaan yang bertugas kalau ada bencana atau peperangan tuh ada yang menolong begitu, Mbak. Iya, baik. Terus yang kedua, gagasannya adalah menyarankan adanya aturan perang. Baik. Jadi Palang Merah itu pada prinsipnya tidak melarang adanya perang, cuma menyarankan adanya aturan perang begitu. Jadi di mana boleh dilaksanakan, senjata apa yang boleh dilakukan, siapa saja yang boleh ikut perang dan siapa yang tidak boleh dijadikan sasaran perang begitu, Mbak. Kemudian buku ini disebar ke seluruh dunia merangsang 5 tokoh besar yang tergabung dalam Komite 5, yaitu ada Gustav Mahler, Dr. Louis Apia, Dr. Isidore Morne, Jenderal Guillaume Henry Dufour, dan John Henry Dunant sepakat, Mbak, tepat pada 24 Juni 1859 mendirikan organisasi Kepalang Merahan begitu, Mbak. Baik. Yang ini menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Kepalang Merahan di seluruh dunia. Baik. Nah, mengapa kok diperingati 8 Mei sebagai Hari Palang Merah kok bukan tanggal 24 Juni itu, Mbak, ya? Karena begini, latar belakangnya adalah begitu besar jasa John Henry Dunant. Beliaunya sampai dijuluki Bapak Palang Merah Dunia. Baik. Dan hari kelahiran beliaunya 8 Mei 1824 ini dijadikan hari lahirnya Gerakan Palang Merah Dunia sebagai penghargaan yang begitu besar jasanya pada dunia ini terkait dengan berdirinya organisasi kemanusiaan. Begitu, Mbak, secara singkatnya. Keren banget, karena memang tanpa adanya kesadaran dari Bapak Palang Merah ini, tentunya Palang Merah ini tidak akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ya, Pak, ya. Betul sekali, Mbak. Iya, baik. Ya. Karena memang dengan adanya sosok Henry Dunant inilah yang menjadi cikal bakal adanya Palang Merah ini. Jadi bukan tanggal 24 melainkan tanggal 8 Mei 8 Mei menjadi hari peringatan karena memang ini merupakan hari lahir dari beliau ya, Pak, ya. Iya. Pencetus, penggagas, perintis Gerakan Palang Merahan Dunia begitu, Pak. Oke, baik, luar biasa. Nah, lantas ini untuk peringatan pada hari ini atau tahun ini ya, Pak, ya. Ini temanya apa nih, Pak? Tema pada peringatan pada tahun ini. Oke. Tema untuk kegiatan Palang Merah Dunia ini kita ambil yaitu, mohon maaf, Mbak, ya, saya orang Jawa, mungkin bahasa Inggrisnya agak belepotan ya. Iya, nggak apa-apa. Kita juga sama, Pak. Jadi begini, sebelum saya sampaikan terkait dengan tema, Mbak, perlu kita pahami bahwa Gerakan Palang Merah ini ada di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, lingkupnya adalah dunia begitu, Mbak. Jadi ini menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa Palang Merah ini tidak hanya berdiri di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang siap menolong demi misi kemanusiaan, begitu, Mbak. Baik. Oke. Tema untuk tahun ini kita mengambil Everything We Do Comes From The Healthy, yang artinya dalam bahasa Kediri, semua yang kita lakukan datang dari hati, begitu, Mbak.
baik, dari hati. Kita juga untuk menolong sesama manusia, ini juga harus dari hati tanpa adanya harapan atau imbalan apapun ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Nah, ini juga menjadi dasar Mbak, dasar gerakan Kepalang Merahan ini. Kita memiliki ada 7 dasar Mbak ya. Kalau boleh saya share juga, mungkin bisa menambah pengetahuan kita. Baik. Bahwa gerakan Palang Merah ini memiliki 7 prinsip dasar. Mulai dari kemanusiaan, yang mana kegiatan ini atau organisasi ini berdiri atas dasar kemanusiaan. Baik. Yang kedua, kesamaan, bahwa kita dalam memberikan bantuan tidak boleh membeda-bedakan, Mbak. Baik. Kaya, miskin, ganteng, atau jelek di situ tidak boleh, tetapi mendahulukan yang terparah begitu. Baik, yang paling urgent ya Pak ya? Betul sekali. Dan yang ketiga, kenetralan, Mbak. Kalau terjadi peperangan, kita ditugaskan di negara yang berperang atau bersengketa, kita harus netral. Tidak boleh memihak sama sekali ke A atau B atau C begitu, Mbak. Kita harus netral, siapa yang butuh ditolong harus ditolong begitu, baik. Mbak. Iya. Terus selanjutnya yang keempat, kemandirian. Bahwa organisasi Kepalang Merahan ini pada prinsipnya berdiri sendiri, otonom, tetapi tidak boleh berbenturan dengan aturan suatu bangsa. Dalam hal ini PBB dan sebagainya, begitu Mbak. Ini juga harus menjadi pedoman kita bersama dan kita pahami. Iya, terus baik. yang kelima, kesukarelaan, seperti yang Mbak sampaikan tadi bahwa kita di organisasi Kepalang Merahan ini, mohon maaf, tidak ada uang. Baik. Yang ada adalah tulus ikhlas menolong tanpa minta imbalan jasa, begitu Mbak. Baik. Nah, yang keenam, kesatuan, bahwa organisasi kemanusiaan ini sekali lagi dalam satu negara hanya boleh ada satu, Mbak. Tidak boleh 2, 3, 4, begitu, tidak boleh harus 1, begitu. Agar kegiatan kemanusiaan ini benar-benar dilakukan bersama. Tidak ada perorangan atau anggota B, C, D, E, tidak ada. Tapi gerakan bersama menolong orang yang membutuhkan, begitu. Iya, baik. Dan yang terakhir, kesemetaan, Mbak, dalam hal ini bahwa semua anggota Palang Merah dunia, baik putra-putri, baik negara besar, negara kecil, negara berkembang, atau negara persemakmuran dan sebagainya, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, yaitu menolong setiap orang-orang yang membutuhkan, bahkan lingkungan yang membutuhkan, Mbak. Dalam hal ini, binatang, alam, dan lingkungan sekitarnya. Karena saat ini, climate change, global warming, hutan, ini sudah banyak yang ditebangi, dan ini juga PR kita bersama, begitu Mbak. Iya, baik. Berarti tidak hanya untuk manusia, tapi juga mulai bergerak ke alam juga ya Pak ya, karena alam ini juga erat kaitannya dengan kehidupan manusia kita, begitu. Betul sekali. Oke, baik. Jadi ini prinsipnya juga menyeluruh ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh saya tambahkan lagi Mbak, untuk gerakan Palang Merahan ini di seluruh dunia ini ada 4 lambang yang boleh dipakai Mbak. Tapi yang dipakai hanya 1, jadi boleh memilih begitu ya. Baik. Ini yang dipakai itu resmi boleh dipilih ada 4. Yang pertama adalah Palang Merah. Ini yang dipakai negara kita yaitu Indonesia. Terus ada Bulan Sabit Merah. Iya. Ini terus yang ketiga ada Kristal Merah, Mbak. Kristal Merah ini di seluruh dunia hanya 1 negara yang memakai yaitu Israel saja. Baik. Dan yang keempat Singa Matahari Merah, Mbak. Ini boleh dipakai juga, tetapi kenyataannya sampai detik ini Singa Matahari Merah tidak ada yang pakai. Kemarin sempat saya tanya ke anak-anak generasi muda itu loh, Mbak. Coba kalian pikirkan apa yang melatar belakangi Singa Matahari Merah nggak dipakai begitu. Terus celetukannya itu bikin saya tertawa begitu. Iya, kenapa ini Pak? Karena gambarnya sulit, kalau nyablon biayanya besar begitu. Iya, baik. Ini ternyata alasan yang di luar dugaan kita semua ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Baik, nah tapi kalau menurut Bapak sendiri, ini apa sih alasan dari pemilihan masing-masing lambang ini? Kan ada 4 lambang nih, dan tentunya bisa dipilih salah satu begitu. Kalau menurut Bapak sendiri, ini yang paling banyak dipakai oleh para relawan di Palang Merah ini lambang yang mana kira-kira? Kalau secara garis besar di seluruh dunia, ini ada sekitar 200 sekian, mohon maaf saya belakangnya kurang ingat. Itu hampir semuanya pakai Palang Merah, Mbak. Palang Merah. Dan untuk Indonesia sendiri, ya negara kita ini memakai Palang Merah karena ini latar belakangnya satu. Pendiri Palang Merah ini atau Palang Merah Indonesia ini adalah
panitia 5 Mbak, 5 tokoh besar di Indonesia. Baik. Nah, itu terus yang kedua Mbak, bahwa Palang Merah Indonesia ini berdiri di bawah 5 dasar, yaitu Pancasila. Baik. Makanya Palang Merah Indonesia ini memilih lambang palang merah, di bawah atau di tepinya ada 5 kelopak sebagai simbol bahwa kita berdiri di bawah perlindungan Pancasila, begitu Baik. Mbak. Oke. Nah, itulah yang mendasari ya mengapa memilih lambang yang palang merah ini, karena memang lebih ke Indonesiaan seperti itu ya Pak ya. Ya, pasti tiap negara punya hierarkis, punya sejarah, dan punya alasan masing-masing untuk memilih lambang itu, Mbak. Oke, baik. Nah, tapi kalau boleh tahu ini apa sih makna dari adanya lambang palang merah itu sendiri, Pak? Oke, lambang itu secara materi atau secara teorinya ada 2 fungsi, Mbak. Baik. Fungsi yang pertama adalah tanda pengenal. Dalam hal ini, ketika kita ditugaskan di suatu tempat, suatu wilayah, atau suatu negara lain, ketika kita pakai lambang, orang melihat lambang itu sudah tahu, oh ini palang merah, berarti organisasi palang merahan, begitu Mbak. Iya, oke. Oh ini bulan sabit merah, berarti ini anggota dari Palang Merah Dunia, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah tanda perlindungan Mbak. Dalam hal ini, bila kita ditugaskan di suatu negara yang berperang atau bersengketa, itu tanda ini bila dipakai, maka itu merupakan simbol dari tanda perlindungan. Siapapun yang memakai tanda ini, maka tidak diperbolehkan dianiaya, ditembak, atau disiksa dengan alasan apapun. Baik. Karena tugas dia adalah relawan kemanusiaan, menolong siapa saja yang membutuhkan. Begitu, Mbak. Baik. Sesuai dengan prinsip tadi ya, harus netral itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, Palang Merah ini kan memang sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan ya. Namun yang kita ketahui, Pak Asmono, ini kan di Indonesia sendiri nih banyak juga organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, apa sih yang membedakan Palang Merah dengan organisasi kemanusiaan yang lain menurut Pak Asmono sendiri? Oke. Kalau menurut saya, mohon maaf Mbak, ini kan pribadi saya, di mana pasti tiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, gitu. Iya, betul. Kita harus menghargai cara pandang atau bahkan pendapat itu tuh ya, Pak ya. Betul. Nah, tapi karena hari ini saya hadir sebagai relawan KMI, Mbak, saya harus bicara berdasarkan fakta dan kenyataan terkait dengan aturan yang ada, begitu, Mbak. Iya, baik. Nah, ini Mbak, kita pernah, kalau saya bicara sedikit, saya merinding ini, saya mengenang sejarah lagi ini Mbak. Iya, baik. Tepatnya kurang lebih di tahun 2009 kalau tidak salah Mbak, itu di wilayah Indonesia, ini masih di Pulau Jawa juga, tapi saya tidak boleh menyebutkan wilayahnya Mbak ya. Baik. Muncul organisasi Bulan Sabit Merah. Dia mengatasnamakan organisasi kemanusiaan. Baik. Padahal di negara kita atau di negara Palang Merah jelas, satu negara hanya boleh satu, begitu Mbak. Baik. Nah, akhirnya karena di Indonesia muncul 2 ya, ada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ini menjadi dilema kita bersama, yang akhirnya kita sempat ditegur sama organisasi Palang Merah Dunia, yang dalam hal ini ada ICRC maupun IFRC, Mbak. Nah, baik. Kita ditegur, ini pakai yang mana seperti itu. Nah, akhirnya dari 2009 itu Mbak, dari tim kami, dari pengurus PMI pusat, PMI provinsi, kabupaten maupun Kalteng, itu kumpul menjadi satu, berkolaborasi dengan MPR DPR, menyamakan visi Mbak terkait aturan Palang Merah Dunia yang sudah jelas sekali bahwa satu negara hanya boleh ada satu, begitu nggih? Nah, akhirnya diputuskan Mbak, tepat kalau tidak salah itu seingat saya di 2017 ini sudah muncul RUU terkait bahwa organisasi Palang Merahan yang ada di Indonesia itu hanya Palang Merah. Baik. Akhirnya Bulan Sabit Merah ini melebur menjadi satu, disebut lembaga LSM, Mbak, lembaga kemasyarakatan, begitu nggih. Nah, secara pembedanya LSM ini adalah organisasi yang sifatnya independen, dalam tanda petik kemandirian yang tidak diikat oleh apapun, begitu nggih. Baik. Tapi kalau Palang Merah Indonesia atau kemanusiaan ini benar-benar ADART-nya harus jelas. Dasar hukumnya harus jelas.
MOU-nya dengan negara harus jelas dan benar-benar harus legal begitu, Mbak. Iya, baik. Oke, berarti ini perbedaannya hanya dalam struktur organisasi ya, Pak ya? Dan dasar hukum aturannya, Pak. Oke, baik. Nah, ini tentunya ada hal-hal yang membedakan Palang Merah dengan organisasi kemanusiaan yang lain. Tapi terlepas dari perbedaan itu ya Pak Asmono ya, tentu ini memiliki satu tujuan juga demi visi kemanusiaan ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu kalau dari Palang Merah sendiri ini tujuan dari Palang Merah itu apa sih Pak? Nah, kalau tujuan dari Palang Merah sendiri pada singkat ceritanya begini Pak, kalau saya bacakan ada satu buku tebel ya. Oke, baik. Tidak cukup nanti waktunya Pak ya. Karena terbatasan waktu ya. Iya, betul. Palang Merah itu sendiri tugas pertamanya adalah menolong orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah membantu tugas pemerintah bila dibutuhkan. Dan yang ketiga, membantu tugas tambahan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan kebencanaan maupun dengan konflik sesuai dengan aturan yang ada. Begitu, Pak. Iya, baik. Nah, ini berarti sebagai relawan, tugasnya juga berkaitan dengan tujuan dari Palang Merah itu sendiri ya, Pak? Betul sekali. Betul sekali. Oke, baik, Pak. Nah, Mbak, ini berkaitan dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia di tahun ini, tahun 2023 ya. Ini kan tadi sudah ada tema dari hari perayaan ini ya Pak ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Asmono, yakni semua yang dilakukan ini datang dari hati, begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan tema itu, apakah ada semacam rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Palang Merah Sedunia, Pak? Ya, kegiatan kita sekali lagi Pak ya, kita menyesuaikan dengan program dari negara kita atau pemerintah ya, yang mana kita semuanya harus sinergis gitu, gitu. Nah, kegiatan kita untuk peringatan Palang Merah Dunia ini salah satunya adalah kita seremonial, yaitu melakukan sebuah upacara begitu sebagai tanda bahwa Indonesia, negara kita juga ikut aktif dalam peringatan organisasi HUT atau Hari Ulang Tahun Palang Merah Dunia, Mbak. Terus kegiatan lain kita ada ini gerakan pengadaan donor darah massal bersama seluruh wilayah Indonesia dalam rangka untuk memberikan stok darah bagi mereka yang membutuhkan, gitu, Mbak. Terus juga ada ini, Mbak, gerakan terkait dengan service ambulance. Dalam hal ini kita memberikan layanan terkait dengan kegiatan ambulans siapa saja yang membutuhkan PMI tiap 24 jam untuk membantu mereka yang membutuhkan, gitu. Terus juga kita juga ini, Mbak, yaitu ada lomba-lomba, Mbak ya. Jadi kita juga bagaimana membina generasi muda biar bisa menjadi penerus Yohai Dona, begitu, Mbak. Kita ada lomba mading, lomba ketangkasan terkait dengan pertolongan pertama, lomba siaga bencana ASD, ada sanitasi kesehatan, ada juga terkait ini, Mbak, game persahabatan, di mana kita juga bagaimana adik-adik ini ketika berlomba tidak hanya berkompetisi, tapi kita juga menyampaikan kita antar cerita di mana kita semua adalah bersaudara. Ini merupakan program-program kita yang mana juga tidak melepaskan dari sebuah penanaman konsep kepahlawanan dan kebersamaan, gitu, Mbak. Baik, nah ini kan berarti kegiatannya juga mengacu pada tema juga ya, tema pada perayaan hari ini. Nah ini untuk rangkaian kegiatannya nih dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Pak? Karena kan tadi juga ada banyak sekali ya kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan perayaan Hari Palang Merah Sedunia ini. Ya, kurang lebih kita laksanakan di bulan ini, Mbak, full di bulan Mei ini, ya, full di bulan Mei ini dengan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintah dan juga kegiatan dengan pendidikan ya, yang mohon maaf dalam hal ini untuk di tingkat SMP SMA sudah ujian sekolah, di tingkat SD juga begitu, sehingga jadwal itu sifatnya lagi juga fleksibel, Mbak ya. Jadi ngikutin dari kondisi di lapangan seperti apa begitu. Dan untuk transfusi darah ini kita juga fleksibel, Mbak. Mereka datang ke
melayani, kita dipanggil ke sekolah atau ke tempat-tempat umum atau ke organisasi semacam keagamaan gitu ya, mulai dari gereja atau tahlilan, keyakinan, kita pun juga siap melayani itu, Mbak. Dan kita juga ada ambulan transfusi darah yang bisa istilahnya membuka mulai dari di ini, Mbak, KBD Kota Pare ya, atau Kecamatan Pare. Terus ada juga ini kegiatan budaya di Kabupaten Kediri, tepatnya di Simpang 5 Gumul, ada pekan raya dan sebagainya. Jadi kita fleksibel aja, Mbak, sesuai dengan kondisi masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa gitu. Baik. Nah, lantas ini sebagai masyarakat ya Pak ya, sebagai masyarakat juga ini kegiatan seperti apakah yang kiranya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk turut merayakan euforia dari hari peringatan Palang Merah Sedunia ini? Yang jelas, pertama saya juga menyadari bahwa Palang Merah ini adalah organisasi ini membutuhkan peran aktif masyarakat luas, tidak hanya dari relawan, tidak hanya dari pengurus, tapi partisipasi dari masyarakat luas. Apalagi kedepannya kita juga membutuhkan generasi penerus, Mbak ya. Dalam hal ini adik-adik di tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi adalah leader-leader kedepannya menjadi tunas-tunas kita, tunas kemanusiaan yang meneruskan perjuangan kita. Jadi untuk kegiatan ini kita berharap sekali peran aktif masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Palang Merah ini agar terus eksis sampai kapanpun, karena kegiatan kemanusiaan ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini dan era kedepannya, begitu Mbak. Iya, baik. Jadi dengan turut ikut aktif ya dalam kegiatan Palang Merah yang tentunya diadakan di full bulan ini ya Pak ya, bulan Mei, iya. Betul. Nah, kemudian untuk Palang Merah sendiri ini apakah membuka rekrutmen anggota baru Pak, terutama untuk Palang Merah di Kabupaten Kediri? Ya, kalau kita buka, Mbak, sampai kapanpun kita buka, tidak pernah menutup terkait teman-teman siapapun yang mau bergabung, kita welcome aja. Selama beliaunya satu komitmen. Yang kedua, mematuhi dari prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bisa berbakti ya paling nggak minimal 2 tahun lah Mbak untuk ikut aktif dalam kegiatan Palang Merahan gitu. Baik, nah ini cara untuk mendaftarnya bagaimana Pak? Oke, cara mendaftarnya kita simpel aja Mbak, silakan datang ke markas kami atau markas kantor PMI Palang Merah Indonesia yang ada di ini tepatnya di depannya ini Mbak Radio Karisma atau sebelahnya PDAM ya, Pemadam Kebakaran yang ada di Dusun Pelem, Desa Pare, Kabupaten Kediri. Kebetulan Pare ini sebetulnya kan kantornya PMI Kabupaten Kediri, cuma berada di Pare begitu Mbak. Oke, baiklah. Nah, di luar dari kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia, kira-kira kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan rutinan yang dilakukan oleh para relawan di PMI Kabupaten Kediri ini, Pak Asmono? Oke, yang pertama Mbak, kita menjalin komunikasi dan juga kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan agar nanti ketika ada kegiatan besar atau mohon maaf kita tidak berharap kalau ada bencana kita tidak satu suara, tidak ada miss atau dusta di antara kita begitu Mbak. Seperti yang lembaga kemasyarakatan biar tidak merasa disingkirkan atau merasa kecil dan sebagainya, kita memiliki hak yang sama untuk menolong orang yang membutuhkan, sehingga di sini nanti kita atur jelas layoutnya, RKTL-nya, apa hak dan kewajibannya seperti itu. Terus juga kita menyebarkan prinsip dasar gerakan Palang Merah dan hukum kemanusiaan internasional Mbak dalam hal ini biar semua masyarakat luas itu paham apa hukum kemanusiaan itu. Dan yang ketiga Mbak, kita juga melakukan kegiatan terkait dengan fasilitator bahayanya HIV/AIDS dan juga bagaimana cara menyantuni orang-orang HIV/AIDS karena HIV/AIDS ini yang dijauhi adalah penyakitnya bukan orangnya. Dalam hal ini jangan sampai ada terjadi diskriminasi terkait dengan ODA orang dengan HIV/AIDS itu sendiri Mbak.
Nah, itu kita lakukan baik di jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi maupun masyarakat luas begitu, Mbak. Baik secara langsung atau pelatihan secara spesifik semacam diklat-diklat seperti itu. Terus juga kita membentuk desa siaga dan melakukan pembinaan secara kontinu, Mbak ya. Karena Kabupaten Kediri ini mohon maaf, wilayah timur ini rawan sekali adanya letusan Gunung Kelut. Di daerah tengah kita rawan sekali adanya banjir bandang terkait dengan Sungai Berantah. Dan wilayah barat kita rawan sekali adanya Gunung Wilis yang ini kondisinya sudah retak-retak gitu ya, yang longsor. Nah, harapan kami teman-teman atau masyarakat Kabupaten Kediri ini siap ketika ada bencana dan syukur-syukur bisa melakukan mitigasi, pencegahan agar bencana ini tidak terjadi, ibaratnya begitu, Mbak. Semacam kalau wilayah Wilis itu kita sarankan adanya penghijauan begitu biar tidak longsor. Terus yang ada di Sungai Berantas kita sarankan jangan sampai menambang pasir dengan alat-alat canggih seperti mesin itu biar tidak terjadi penggerutan pada tanggul-tanggul sungai seperti itu, Mbak. Terus juga, Mbak, kita juga ada kegiatan yang sangat rutin 24 jam yaitu pengadaan darah dan penyalurannya, Mbak. Ini juga sangat penting sekali di mana di Indonesia ini kegiatan pengadaan penyaluran darah ini diserahkan oleh PMI begitu. Terus juga kita selalu melaksanakan kegiatan rutin terkait dengan pelayanan ambulan. Jadi kita membuka sampai ambulan siapapun yang membutuhkan bisa menghubungi PMI begitu. Terus juga, Mbak, kita ada PSN ya. Saat ini kan kita juga masih musim penghujan, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, di mana kita pun mengadakan pembinaan serta perlombaan di masing-masing pendidikan, Mbak. Yuk, silakan bikin video terkait dengan gerakan program PSN seperti itu, Mbak. Terus juga kita melakukan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat dengan melaksanakan rutinitas terkait sosialisasi bagaimana pola hidup sehat dan bersih itu seperti apa. Itu juga kita lakukan, dan yang tidak kalah penting juga, sekali lagi pandemi saat ini kan belum dinyatakan 100% selesai, Mbak ya. Kita masih tetap menyampaikan gencar-gencarnya terkait dengan menjaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya itu, Mbak. Terus juga kita selalu standby, Mbak, bahwa relawan kita itu juga manusia, di mana kita juga harus meningkatkan kemampuan mereka. Karena bencana di negara kita ini, kalau kita lihat tuh semakin kesini itu semakin meningkat, gitu. Dan kondisinya beraneka macam. Bahkan Gunung Kelut pun kondisinya tidak bisa diprediksi ya, kapan dia meletus dan sebagainya. Nah, ini butuh kita, relawan-relawan kita itu memiliki keterampilan yang benar-benar siap untuk digerakkan dan siap untuk menghadapi itu semua. Kurang lebih itu, Mbak, untuk kegiatan kita ini. Jadi walaupun kurang lebih ini banyak sekali ya Pak ya ternyata kegiatan rutin dari Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Kediri begitu. Betul sekali, Mbak. Baik. Nah, ini untuk anggota yang baru masuk ini apakah juga akan menerima pelatihan, mengingat kegiatannya juga bukanlah kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang begitu. Dibutuhkan adanya keterampilan ya Pak ya. Betul sekali, Mbak. Yang jelas pelatihan kita itu kan berjenjang ya. Ada yang sifatnya dasar, menengah, dan mahir. Ada juga tingkatannya, levelnya kabupaten, provinsi, maupun nasional. Jadi, pembinaan yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang orang ini masih baru, berarti ya dasar yang kita lakukan. Kalau menengah berarti nanti akan kita tingkatkan ke tim ahli. Kalau dia sudah mampu di jenjang kabupaten, maka nanti kita rekomendasikan masuk dalam jajaran Palang Merah Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baiklah ya. Semoga nanti semakin banyak anak-anak atau anak muda yang tertarik untuk menjadi seorang relawan di PMI Kabupaten Kediri untuk sama-sama bergerak di bidang kemanusiaan ya Pak Asmono ya. Betul sekali. Nah, kemudian apa sih harapan Pak Asmono terkait dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia tahun 2023 ini? Harapan saya begini, Mbak. Kita ada karena sejarah, jangan lupakan sejarah atau jas merah gitu, Mbak ya.
Dan sejarah ini bahkan kita ada di tanah sejarah. Harapan saya, teladani sejarah, teruskan perjuangannya, dan yakinlah gerakan Palang Merah ini bagian gerakan mulia, gerakan yang sangat dibutuhkan banyak orang masyarakat luas seluruh dunia yang bernilai ibadah. Ikhlas lakukan dari hati, datanglah dari hati, dan insya Allah surga yang akan kita dapatkan. Begitu, amin, Mbak. Amin. Karena ketika kita berbuat kebaikan, tentu nanti kita akan memetik kebaikan itu juga ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, terakhir mungkin Pak Asmono bisa memberikan closing statement atau pesan kepada pendengar setiap Persatu Kediri, Pak, silakan. Oke. Pendengar RRI yang budiman, saya mewakili Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Dunia mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya sampai detik ini, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap untuk kedepannya, mari tingkatkan semangat kebersamaan, semangat kemanusiaan untuk tebar kebaikan seluruh umat manusia, agar manusia-manusia yang membutuhkan dalam kondisi keterpurukan mampu teringankan bebannya dan mampu menolong mereka-mereka semua yang membutuhkan. Dan semoga apa yang kita lakukan semuanya sekali lagi dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi nilai kebaikan yang membawa kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Asmono sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk memberikan informasi dan juga ilmu yang harapannya nanti dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Palang Merah Sedunia tahun 2023. Salam kemanusiaan. Iya, salam. Oke Mbak, saya tutup ya. Karena tadi saya buka dengan pantun, ini saya tutup juga dengan pantun. Siap. Tua raga jiwa muda sejati, semangat kekar tebar kebaikan. RRI berkolaborasi dengan PMI, bergerak bersama demi misi kemanusiaan. Siamo tutti fadli, kita semua bersaudara. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Iya. Semoga berkenan di hati pemirsa RRI semuanya dan menjadi inspirasi kita semuanya tergerak bersama demi kemanusiaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan semua dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya, amin. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Asmono atas dialognya pada pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya pendengar. Sekali lagi kami ucapkan juga kepada seluruh relawan PMI di Kabupaten Kediri, baik di Kediri ya, tapi juga di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia untuk bersama-sama merayakan Hari Palang Merah Sedunia tahun 2023. Semoga apapun niat baik Anda, kemudian apapun usaha yang telah Anda lakukan demi kebaikan, kemudian demi kepentingan sesama manusia, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Kediri pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.